atas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil sejahtera untuk kita semua. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar flashmob secara serentak di seluruh Indonesia, sebuah bentuk protes terhadap kebijakan Presiden yang tidak pro rakyat. DPC PKS Kota Tasikmalaya menggelar flashmob di Simpang 5 dengan Ketua MPC, Ketua PAC, seluruh pengurus serta para kader-kader PKS yang memang sejak awal sudah menolak dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi kebijakan pemerintahan pusat. Pemerintah tidak cukup alasan untuk menaikkan harga BBM. Kalaupun pemerintah mengungkapkan alasan, itu sebenarnya alasan yang mengada-ngada. Oleh karenanya, kenaikan harga BBM yang sudah ditetapkan pemerintah harus kita taat. Dan kita menuntut pemerintah untuk membatalkan keputusan itu. PKS dari awal dalam rapat-rapat Komisi 7 sudah menyampaikan penolakan ini dan memberikan solusi alternatif daripada menaikkan harga BBM. Betul. Ada program-program pemerintah yang tidak cukup urgen untuk terus dilaksanakan dan bisa di stop dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat. Mega proyek IKN, ibu kota negara yang baru yang memakan dana triliunan rupiah sebenarnya bisa dihentikan. Betul. Untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat daripada menaikkan harga bahan bakar minyak yang tentu sangat memberatkan kondisi masyarakat. Ekonomi keluarga sekarang masih sulit telah dihantam COVID-19. Kemarin usaha susah, harga barang-barang naik, hutang untuk bayar masuk sekolah, anak belum lunas. Naiknya harga BBM ini sudah pasti memberatkan terutama bagi emak-emak. Maka Fitra emak-emak bersama PKS minta supaya keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi dicabut dan dibatalkan. Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPC PKS Kota Tasikmalaya Dede SIP menyampaikan 6 alasan kenapa PKS Kota Tasikmalaya menolak dengan kenaikan BBM bersubsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini gelombang aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini terus terjadi di seluruh pelosok negeri ini. Berbagai kalangan turun ke jalan untuk menyampaikan
aspirasinya, menyampaikan tuntutannya agar kenaikan harga BBM ini ditolak dan dibatalkan oleh Presiden. Berbagai kalangan, mulai dari siswa turun ke jalan, ormas dan LSM serta jasa transportasi online, tak lupa emak-emak turun ke jalan menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Saudara-saudara sekalian, ini membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Tasikmalaya, masyarakat Kota Tasikmalaya menolak dengan tegas kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu PKS sebagai partai politik memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab konstitusional untuk menyuarakan suara masyarakat itu agar kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini ditolak dan dibatalkan oleh Presiden Republik Indonesia. Betul? Betul apa betul? Betul. Sepakat? Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin membacakan pernyataan sikap PKS dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil sejahtera untuk kita semua. Sabtu 3 September 2022, Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut sungguh tidak berempati kepada kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi. Beberapa waktu lalu, rakyat terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai, harga minyak goreng melonjak, harga cabai meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan ini akan menyebabkan efek domino kenaikan harga di sektor lainnya. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, PKS bertanggung jawab secara moral, bertanggung jawab secara konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Ada 6 alasan PKS Kota Tasikmalaya menolak kenaikan BBM. Yang pertama, berdasarkan Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kenaikan BBM bersubsidi jelas bertentangan dengan amanat konstitusi ini. Yang kedua, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang kesulitan, baik karena dampak pandemi COVID-19, inflasi, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM bersubsidi jelas memperparah kondisi tersebut, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan harga BBM menunjukkan sikap tidak berempati pada rakyat banyak. Yang ketiga,
Alasan kenaikan harga BBM bersubsidi disebabkan adanya salah sasaran. Karena itu seharusnya solusinya adalah memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, bukan malah menaikkan harganya. Kebijakan kenaikan harga BBM tidak nyambung dengan pokok persoalan. Keempat, di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit, pemerintah lebih memilih melanjutkan proyek mercusuar yang belum tentu berkontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat, bahkan dananya bersumber dari hutang. Kelima, banyak ahli yang menyampaikan inefisiensi di tubuh Pertamina yang harusnya bisa lebih berhemat dan berkontribusi untuk menjamin tata kelola migas yang baik. Salah satunya harga BBM bersubsidi yang terjangkau. Betul. Karena itu ini harus dievaluasi dan diaudit sehingga Pertamina sebagai cabang produksi penting yang dikuasai negara mampu menjalankan perannya secara optimal. Betul. Yang terakhir, yang keenam, PKS meminta kepala daerah, wali kota Tasikmalaya agar kebijakan umum anggaran perubahan 2002 maupun APBD 2023 mengantisipasi dampak tambahan dan boleh jadi lebih parah selain terjadinya resesi global dan efek dari rakyat dari kenaikan BBM. Oleh karena itu, proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung mensejahterakan rakyat kota Tasikmalaya agar ditunda dan memprioritaskan program-program kesejahteraan rakyat seperti operasi pasar, menyediakan bansos dengan manajemen data penerima yang tepat sasaran. DDSIP menyampaikan kepada awak media bahwa pemerintah pusat perlu mengkaji ulang karena dengan kenaikan BBM bersubsidi ini pemerintah gagal atau tidak berhasil memberikan kebijakan BBM yang terjangkau. Flash ini seperti halnya flash mob ya, atau flash mob, kita tidak konvoy ya, kita tidak pawai, tapi kita diam di tempat membentangkan poster-poster atribut penolakan terhadap kebijakan. Ini adalah sebagai tanggung jawab PKS ya, tanggung jawab secara moral dan konstitusional. Kita harus menyuarakan aspirasi masyarakat. Gelombang aksi terjadi di mana-mana. Ini bukti bahwa masyarakat Indonesia menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Selain ini apa ke depan? Ke depan kami tentu tadi sesuai dengan tuntutan kami bahwa kami akan terus menyuarakan penolakan ini. Kami optimis kalau Presiden Joko Widodo bermurah hati, beliau akan membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Kalau tidak, ya, ini sebagai bukti bahwa kami bersama masyarakat menolak kenaikan harga BBM ini. Perlu dikaji ulang karena jelas-jelas ini sangat memberatkan masyarakat. Ya. Pemerintah gagal, tidak berhasil membuat kebijakan ya, harga BBM yang terjangkau. Ini gagal. Sementara hari ini daya beli masyarakat masih rendah. Sedangkan dampak dari BBM akan terus naik, berefek pada seluruh harga-harga yang ini kecil kemungkinan untuk kembali turun. Jadi sikap PKS sangat jelas. Dari tanggal 26 Agustus semenjak pemerintah mewacanakan isu kenaikan ini sudah tegas menolak. Jadi tidak ujug-ujug baru kemarin di paripurna melakukan penolakan,
tapi reasoning, alasan-alasan, bahkan solusi-solusi konkret atas rencana kenaikan pemerintah ini sudah kita berikan agar tidak jadi naik. Apalagi kalau kita tarik ke harga minyak dunia yang sekarang terus turun gitu. Jadi reasoning pemerintah tidak kuat gitu, bahkan cenderung mengada-ngada. Keluarga besar PKS bersama masyarakat ini adalah sebagai wujud kepedulian kami, dan kami bisa melihat secara mata kasat kami bagaimana keadaan atau kondisi ekonomi masyarakat, terutama yang ada di Kota Tasik. Jadi dengan kebijakan Bapak Presiden hari ini, setelah pandemi COVID-19 yang belum pulih, yang dirasakan oleh para pedagang, para emak-emak, dan semua, apalagi juga para ojek online, ya, para supir angkot, dan semua, ya, yang para pengusaha, para kecil ke bawah, bahwa kebijakan ini menurut kami sangat tidak bijak. Demikian Alek MNP TV melaporkan. PKS bersama rakyat menolak kenaikan BBM bersubsidi. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar!